Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Apriliani, NPM 1001021621625. Judul skripsi saya yaitu Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Home Industri tanpa nomor izin edar, studi kasus di Pasar Tradisional Purwakarta. Yang dilatar belakangi oleh di Pasar Tradisional Purwakarta terdapat banyak sekali pedagang yang menjual makanan home industri tanpa nomor izin edar secara bebas. Padahal di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 yang mengatur tentang standarisasi keamanan mutu dan gizi pangan, dan di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 382 tentang pendaftaran makanan, bahwa produsen wajib mencantumkan pendaftaran nomor izin edar di dalam produk kemasan yang dijualnya agar konsumen dapat yakin bahwa makanan tersebut baik untuk dikonsumsi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang yaitu wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang telah Allah rezekikan kepadamu. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memakan makanan yang halal lagi baik. Namun makanan yang halal tidak selalu baik karena makanan tersebut belum mempunyai nomor izin edar, sehingga setiap produsen harus mempunyai sertifikat PIRT atau mendaftarkan makanan tersebut ke Dinas Kesehatan. Rumusan masalah yang saya temukan yang pertama yaitu bagaimana jual beli produk makanan dalam ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana prosedur pengajuan izin edar pada makanan home industri. Yang ketiga, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli produk makanan home industri tanpa nomor izin edar di Pasar Tradisional Purwakarta. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif, di mana jenis penelitiannya itu file research, dan sumber datanya data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari sumber aslinya, seperti wawancara antara produsen, pembeli, dan perwapa. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti tesis, skripsi, dan buku-buku. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan pustaka. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat dari skripsi saya yaitu yang pertama, jual beli dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, jual beli memiliki rukun. Rukun jual beli yaitu hanya menggunakan unsur suka sama suka. Namun unsur suka sama suka ini sulit diindra oleh penglihatan, sehingga harus ada indikator lainnya seperti ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Ada pula syarat sah menurut para fuqaha menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikan itu terhindar dari cacat, atau jika barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Objek jual beli untuk dikonsumsi mempunyai syarat tersendiri. Yang kedua, prosedur pendaftaran nomor izin edar untuk mendapatkan sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan sebagai berikut. 1. Pelaku usaha mendatangi Dinas Kesehatan. 2. Mengumpulkan persyaratan. 3. Petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan. 4. Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat PIRT. Hasil penelitian yang terakhir yaitu tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli produk makanan home industri tanpa nomor izin edar. Dalam jual beli, produsen dan pedagang harus menjelaskan informasi produk yang dijualnya secara detail dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan. Informasi pada suatu produk sangat penting karena untuk menjelaskan bahan apa yang digunakan produsen untuk membuat makanan. Jual beli tanpa nomor izin edar dikatakan fasid dilihat dari makut alaihnya barang yang dijual yang belum jelas layak untuk dikonsumsi atau tidak karena belum melakukan uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan. Dikhawatirkan terdapat bahan-bahan yang dapat merugikan konsumen seperti zat yang tidak baik untuk tubuh seperti pewarna makanan, pemanis buatan yang secara berlebihan. Kesimpulan dalam skripsi saya yang pertama, jual beli produk dalam ekonomi Islam harus mengandung unsur rukun, syarat, dan objek jual beli sesuai dengan prinsip syariah.
Yang kedua, prosedur dalam pendaftaran nomor izin edar untuk mendapatkan sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan sebagai berikut. 1. Pelaku usaha mendatangi Dinas Kesehatan untuk mengambil formulir dan persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan. Yang ketiga, petugas Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap sampel yang telah diberikan oleh produsen. Yang keempat, Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat PIRT. Yang selanjutnya, jual beli produk makanan industri rumah tangga di pasar tradisional Purwakarta dapat dikatakan jual beli fasid, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli. Akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalam produk yang dijualnya aman atau tidak untuk dikonsumsi karena belum melakukan uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.